Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Siapakah yang di gereja ini yang suka nasi becek? Tak terne ya, mareng ini. Siapa yang suka nasi becek? Edit? Suka? Oke. Lius sate kambing suka? Wah, puji Tuhan. Mas Indro, apa makanan favoritnya? Oh, becek juga suka. Pecel, rawon. Ya, saudaraku yang terkasih, kalau suka nasi becek, jangan sekali-kali ngajak saya untuk makan nasi becek. Pasti saya nek iso sing liyane gitu ya. Karena pasti tidak akan mau. Dan pasti dalam kehidupan kita punya makanan favorit. Dan biasanya kalau makanan favorit itu sebisa mungkin diusahakan untuk menyantapnya. Yo nek iso mendino, nek iso ya. Tetapi kalau mau dilihat-lihat dalam tradisi yang mungkin sejak kecil kita diajari, hendaklah kita makan 4 sehat, 5 sempurna. Pokoknya 5 jadi sempurna dan katanya tambah sehat, terus jadi LGG, lemu ginuk-ginuk ya. Tetapi kalau mau dilihat setelah makan nasi becek, kira-kira apa yang terjadi, Bu Edit? Mendo, iya mendo, alirannya ngantuk gitu ya. Tapi bisa lapar lagi. Dan kadangkala kita juga kalau makanan sesuatu sekarang ini juga was-was. Nek kakean kambing mengko darah tinggi, tensi naik, ya makni ya. Ya. Kalau makan kacang nanti ora iso mlaku. Mlakune terus diseret gitu ya, karena kemeng kabeh. Zaman sekarang makan membuat kita jadi takut. Memang setelah makan parek, tapi nanti bisa lapar lagi, luwe lagi. Dan hari ini saudaraku yang terkasih dalam sabda Tuhan, Tuhan mengingatkan bagaimana kita haruslah mencari makanan yang sempurna, yang sejati di hadapan Allah. Seperti yang dikisahkan dalam minggu lalu tentang pergandaan roti, hari ini Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Biasanya kenyang wareg, pengen mangan meneh sing enak kui. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Seperti saya katakan tadi, kalau makan nasi becek, kolesterolnya tinggi, darah tinggi. Tetapi kalau makanan yang diberikan Tuhan Allah tidak akan membuat sakit penyakit. Maka orang-orang bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus mengajak setiap orang percaya kepada anak manusia, karena Yesus adalah pemberi roti yang tidak akan pernah membuat lapar lagi, yang akan membawa pada kehidupan yang sejati. Tanpa iman dan kepercayaan kepada Dia yang diutus oleh Bapa itu, orang tidak akan mampu mengakui, menerima anugerah yang begitu berharga yang tidak akan musnah. Minggu yang lalu, perbanyakan roti telah mereka saksikan sebelumnya, ternyata tidak mampu menimbulkan iman. Mereka mencari Tuhan, ben mumpung dapat makanan yang enak dan bisa makan sepuasnya. Maka mereka minta tanda lagi, seperti yang dahulu diharapkan nenek moyang mereka. Mereka tidak puas setelah diberikan mana, diberikan buruh puyuh, masih bersungut-sungut, kami lebih enak di Mesir.
makan tinggal makan, tidak perlu bersusah payah. Tuhan Yesus menghendaki agar mereka bukan lagi meminta makanan yang membuat mereka memenuhi rasa lapar sehari-hari saja, tetapi juga meminta roti hidup yang diberikan Allah Bapa kepada manusia. Roti yang sungguh datang dari langit. Dalam diri seorang selalu ada rasa lapar secara fisik, makanya butuh makan, sarapan, makan siang, bukan makan siang ya, makan nasi di siang hari. Tetapi juga ada kelaparan secara rohani. Disinilah kita perlu makanan yang bukan biasa-biasa saja, makanan nasi becek, sate kambing, pecel dan seterusnya, tidak, tetapi adalah roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga di dalam Injil tadi Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam kehidupan kita, kita selalu menerima anugerah roti hidup, roti sabdanya di dalam setiap sabda yang diwartakan, dalam doa-doa yang kita haturkan, dalam sakramen tubuh Tuhan yang kita terima. Itulah makanan rohani yang diharapkan mengenyangkan secara rohani kita. Kalau kita mau pergi kuliner, biasanya kita siap-siap. Kalau yang asam uratnya tinggi, ya nyangon sangu simvastatin atau atorvastatin. Nek bar mangan lalu ngombe ben kolesterolnya langsung medun. Nek obate supaya tensinya tidak naik, ya siap-siap ngantongi obat tensi. Nek glone wedi tinggi ya nggawa itu, sehingga makan itu nyaman. Demikian juga kalau kita ingin menyantap makanan jiwa rohani kita pun kita perlu persiapan. Yang kadangkala dalam zaman sekarang ini, kita ini dalam menyambut tubuh Tuhan kurang persiapan. Kadangkala lupa bahwa ini adalah makanan rohani bagi kita, sehingga kita datang setiap minggu ya mergo wajib, bukan karena kebutuhan menyantap Tuhan sebagai makanan rohani kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga di dalam sabda hari ini kita diingatkan bahwa kita harus datang kepada Allah agar kita selalu disegarkan, agar kita mempersiapkan diri, agar makanan itu menguatkan rohani kita, sehingga secara jasmani dan rohani kita sungguh dikuatkan, dimampukan, sehingga menjadi permenungan bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, sungguhkah roti hidup, sabdanya, tubuhnya, doa-doa yang kita aturkan dalam Ekaristi ini, sungguhkah menjadi peneguh, penyegar bagi jiwa kita, sehingga menjadi penyemangat di dalam kita melakukan segala hal dalam dunia ini. Ingatlah, Tuhan mengundang kita, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.